Aku itu cuma orang biasa, tapi dari dulu ada satu impian yang pingin banget aku wujudin, yaitu jadi pemadam kebakaran. Kenapa? Jadi ceritanya gini. Ninu, 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 ninu. Permisi Pak, pinggir dulu ya. Makasih ya Pak Sando udah bantu padamin apinya. Wah, iya Pak, sama-sama. Itu udah jadi tugas saya. Sekali lagi makasih banyak Pak. Saya hutang budi sama Bapak. Pak Sando, Bapak itu kerjanya madamin api gitu ya? Iya dong, kan saya pemadam kebakaran. Jadi tugas saya ya madamin api. Tapi nggak cuman itu, banyak hal lain juga sih yang bisa saya bantu. Wih, keren ya. Kalau aku jadi pemadam kebakaran juga bisa kayak Bapak nggak ya? Bisa banget dong. Mau saya ajarin? Mau banget, Pak. Oke, nanti saya ajarin ya caranya. Jadi, ini dia perjalananku simulasi 100 hari jadi pemadam kebakaran. Halo guys, aku sekarang sudah berada di desa tempat aku magang dan aku juga udah pakai baju yang bagus, teman-teman. Sebenarnya di awal tadi aku cukup bingung mau ngapain. Soalnya aku tiba-tiba dibawa ke sini tanpa dikasih bekal sama sekali. Kalau kalian lihat, inventoriku bener-bener kosong. Ya, jadi mungkin awal-awal kayak gini aku akan mencari resource awal ya, seperti kayu, batu, sama iron kali ya. Atau kita sapa-sapa warga dulu guys. Coba kita sapa-sapa warga dulu kali ya. Ini nggak ada warga apa gimana sih guys? Oh ada tuh satu tuh. Ini juga termasuk warga nggak nih? Bapak warga di sini juga Pak? Wow! Jadi daripada bingung mau ngapain, aku coba kenalan dulu aja sama warga yang ada di sini. Gila gue disamperin coy. Oh iya bang, jadi aku di sini tuh sebagai orang yang lagi magang ya. Aku dapat perintah gitu disuruh ke sini ya. Jadi aku jujur masih belum tahu sih di sini ada apa aja gitu. Bapak warga di sini bukan? Ya udah Pak ya, saya duluan ya Pak ya. Saya mau melakukan sesuatu yang lebih penting daripada ngobrol sama Anda ya. Jadi sekarang aku bakal ngelakuin hal yang paling penting buat bisa bertahan hidup di Minecraft, yaitu cari kayu. Pum. Ya nggak rubuh dia guys. Ya udahlah. Habis itu aku bikin crafting table, terus lanjut crafting wooden pickaxe, ambil batu, dan akhirnya bikin full set stone tools. Wow! Wow! Wow, aku baru lihat kayak gini guys. Wah, ini model baru kah? Oh my god. Oh my god. Di sini aku mulai mikir, kira-kira kegiatan apa yang bagus buat dilakuin dan pastinya bisa bikin aku lebih produktif. Soalnya dari tadi aku cuma muter-muter nggak jelas doang. Jadi lebih baik kalau misalnya aku cari goa dulu guys untuk mining iron, karena kayaknya aku harus cepet-cepet untuk cari iron ini ya. Jadi aku mulai cari goa, tapi tiap goa yang aku datengin ternyata bukan goa beneran. Jadi ya udah, karena kebetulan di atas ada koal yang bisa di mining, jadinya aku mining di atas aja. Sampai tiba-tiba, what? Apakah itu goa guys? Apakah itu goa? Kita akan ke sana ya. Semoga aja beneran itu goa guys ya. Kayaknya kita akan tidur dulu aja, karena aku nggak mau ambil resiko. Lah ini apaan ini? What is that bro? Wow. Oke. Yo, kita dapat helmet guys. Tidur bareng boleh nggak bang? Pagi harinya aku bangun dengan semangat yang membara buat ngecek goa yang kemarin aku temuin. Dan alhamdulillah kali ini beneran goa, bukan cuman selokan mampet doang. Wow, besarnya. Oke, ada iron, nice. Ada iron guys, mantap. Serius cuma ini doang nih, cuman 2 doang nih. Serius bang.
Anjay, cuma 2 doang guys. 2 iron doang buat apa? Di atas aku cuma dapat 2 iron. Jadi aku ngide buat masuk lebih dalam lagi. Tapi ternyata sama aja. Sumpah di sini gak ada iron guys. Banyaknya copper loh. Nih koal doang nih. Jadi ya mau nggak mau tetap aku ambil. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, alangkah baiknya aku bikin shield dulu. Setelah berusaha lumayan keras nyari iron, tetap aja nggak dapet hasil. Jadi aku mutusin buat balik ke atas dulu, lalu mikir sebentar. Dan akhirnya aku milih lanjut miningin koal-koal yang ada. Ya mungkin kali ini aku lagi kurang beruntung. Jadi next time aku bakal mining lebih keras lagi. Oke. Dan ini dia total koal yang berhasil aku dapetin. Guys, kita cuma dapetin 61 koal doang ya. Aduh. Dan sekarang darahku tinggal setengah, makananku juga habis, aku kelaparan. Jadi mau nggak mau kita harus pulang guys ya. Dan oh my god, lagi hujan guys ya. Kita harus makan guys, kalau enggak kita bakalan mati sama skeleton ya. Jujur aku agak lupa di rumah itu ada makanan atau enggak. Jadi ya buat mastiin aku coba cek dulu. Ya mungkin kita akan mengambil ini guys. Mengambil apa sih ini namanya? High bell ya, ambil high bell. Wait. Oh my god. Guys, sawah mereka kering banget coy. Wah gila, ini yang masih bisa tumbuh ini kayaknya gara-gara air hujan ya. Ngelihat sawahnya villager hancur kayak gitu, besok rencanaku adalah ngecek kondisi semua bangunan yang ada di desa ini. Selamat pagi semuanya dan ya morning ya, selamat pagi. Oh my god, rumahnya bagus banget guys ya. Oke, agenda kita pada pagi hari ini adalah berkeliling untuk melihat di desa ini apa saja yang kita harus lakukan, apa saja permasalahan yang harus kita selesaikan guys ya. Ya kalau misal kita lihat di sini guys, ini rumahnya bener-bener nggak layak banget ya. Ini udah pada hancur, berlumut dan berjaring laba-laba. Dan ini juga kalau misalnya kita lihat sawahnya juga kayak gini, nggak ada air guys, nggak ada sumber air, nggak ada sumur ya. Rumah-rumah di sini juga pada berlumut dan berjaring laba-laba guys. Oh my god bro, hampir semuanya kayaknya guys. Dari sini aku jadi tahu kalau permasalahan di desa ini ternyata cukup parah. Tapi sebelum aku ngelakuin apa-apa, aku mau coba wawancara warga dulu. Halo bang, aku mau ngobrol bentar, bisa nggak bang? Oh nggak bisa guys, dia lagi sibuk guys, jangan diganggu guys. Kita bakal cari warga lain aja ya. Nah, ini nih. Nah, di sini warga mulai cerita soal suka duka yang mereka alami di desa ini. Ceritanya kayak gini. Oke guys, setelah mendengarkan cerita dari villager tadi, aku kayaknya bakalan ngebuat rencana untuk jangka panjang selama 100 hari ke depan ya. Jadi aku harus membuat susunan-susunan yang oke supaya desa ini jauh lebih makmur guys. Jadi ini beberapa rangkaian acara yang bakal aku lakuin buat bantu memakmurkan desa ini. Yang pertama, aku bakal coba atasi permasalahan perairan di desa ini. Yang kedua, aku mau adain gotong royong buat bersihin desa. Yang ketiga, aku bakal coba renovasi rumah-rumah warga. Yang keempat, untuk sekarang sih baru kepikiran 3 dulu. Rangkaian acara selanjutnya bakal muncul seiring berjalannya waktu. Oke guys, mungkin yang pertama kali bakalan aku lakukan adalah memperbaiki sawah ini nih. Kita akan coba perbaiki sebisa kita ya. Tapi sebelum itu guys, aku mau coba buat ambilin beberapa chest yang ada di dalam rumah villager ya. Nggak ada chest. What? Sampah gitu jualanmu. Ini? Aduh, jelek banget.
Saddle lumayan, saddle kita ambil aja guys ya. Waktu aku lagi asik-asik ngecek rumah-rumah yang kira-kira ada hartanya, tiba-tiba aku ngelihat satu rumah villager udah kebakar. Lah, lah, lah. Lah, lah. Ya, Bang. Aduh. Ayo keluar. Bang, keluar bang, ayo bang. Ya Allah bang, jangan ke situ bang. Keluar, ya Allah bang. Bang, are you okay bang? No guys, aku nggak bisa apa-apa guys, soalnya aku nggak punya air. Dari kejadian barusan, kayaknya aku harus ngorbanin si iron golem ini. Setidaknya aku dapat iron dulu, terus bisa bikin ember buat ngambil air. Habis itu aku bisa bikin sumur sementara. Dan kalau sumur sementaranya udah jadi, baru deh aku lanjut mining lagi. Tapi kali ini miningnya harus serius. Oke, ini aku habis lari dari sana ke sini untuk ngambil air doang ya. Jadi ini adalah sumber air sementara guys ya, sebelum aku benerin sawah ini, sebelum aku buat sumur ya. Mungkin sekarang lebih baik aku istirahat dulu. Terus paginya baru deh aku mulai siap-siap buat kerja lagi. Tanggapan lu tentang kebakaran kemarin gimana bang? Dari sini kita bisa lihat kalau warga-warga di sini emang pada cuek banget sama sekitar. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa rumah kemarin bisa kebakaran habis. Dan gak ada satupun yang bantuin. Tapi ya daripada mikirin hal-hal yang gak penting, sekarang aku mau bikin air mancur dulu. Loh, kenapa bikin air mancur bang? Nanti aku bakal jelasin. Ini aku udah gali-gali kayak gini, kayak udah punya barang-barang buat bangun aja guys ya. Orang aku bahan-bahan aja belum cari loh. Oke, sekarang aku mau cari bahan-bahan dulu. Berdasarkan referensi bangunan air mancur yang aku dapet, bangunannya itu full dari stone brick. Jadi ya, aku bakal cari batu sebanyak mungkin. Kalau bisa 100 juta blok juga bakalan aku ambil guys. Tapi ya, bohong. Setelah ngerasa cukup sama batu yang udah aku ambil, aku langsung bakar semua kabel stone-nya jadi stone. Terus buat ngubah jadi stone brick, aku pakai stone cutter. Hap, oke guys, let's see. Kita akan turun ke bawah. Oke. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jelek sih. Oke, mungkin sisa stone yang aku punya ini bakal aku buat jadi sumur, guys. Aku bakalan buat sumurnya yang simple-simple aja. Papada. Biasa aja. Ini adalah sumur ya guys ya. Sumur harapan guys. Ini adalah sumur harapan dimana aku punya banyak harapan untuk desa ini guys. Alah ngomong opo. Aku udah buat satu sumur sama satu air mancur. Kayaknya aku udah bisa untuk memperbaiki sawah ini guys. Karena kita juga udah ada sumur, jadi sumber air sudah dekat ya. Jadi kita tinggal pindah-pindahin aja guys. Awalnya sih aku kepikiran buat benerin sawah ini aja. Tapi belum sempet ngapa-ngapain, aku udah berubah pikiran. Guys, tapi kalau dipikir-pikir ini sawahnya udah jelek banget ya. Apa kita buat sawah baru aja guys? Kita bikin sawah baru yang lebih bagus daripada ini ya. Ini jelek banget coy. Oke, rencana aku udah mateng nih. Jadi gini guys, ini adalah desa tempat aku magang. Aku bakal bikin sawahnya di bagian sini. Nah, terus nanti aku juga mau bikin semacam sungai di atas sini, yang airnya bakal ngalir turun ke sawah yang ada di bawahnya. Satu info yang pasti bakal bikin warga desa ini seneng banget. Apa tuh bang? Dan sawahnya bakalan aku bikin lebih gede guys ya. Yap, bener banget. Sawah yang bakal aku buat nanti bakal jauh lebih gede daripada sawah villager pada umumnya. So, sekarang kita... Oh bentar, ada yang kelupa. Lah!
Bang, lu terjebak Bang. Jadi sekarang ayo mulai cari barang-barang yang bakal dipakai buat bangun sawah dan sungai. Pertama, kita butuh batu. Guys. Oh my god. Oh my god. What is that, bro? What is that, bro? Oh my god. Oh my god. Batu aku rasa udah cukup, sekarang lanjut yang kedua, yaitu kayu. Sekarang saatnya pembagian guys ya. Di sini aku udah punya 1 2 3 4 5 stack batu. Nah, aku bingung nih guys. Ini bakal dibakar semua atau enggak ya? Atau kita bakar setengah-setengah guys. Jadi 3 stack dibakar, 3 stack biarin cobblestone kali ya. Jadi sambil ngebakar cobblestone, aku AFK dulu di dalam rumah. Dan karena AFK-nya cukup lama, soalnya aku ketiduran. Pas balik ke game, cobblestone-nya udah berubah jadi stone semuanya. Tinggal aku ubah jadi stone brick. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya bikin sungai yang kelihatan natural? Nah, Yap, kalau gitu, ayo kita mulai build. gila, cakep banget coy. Guys, lihat. Ini adalah hasilnya. Ini sebelum aku tanamin tumbuhan ya guys, hasilnya kayak gini. Karena aku punya saddle, jadi aku mau cari kuda ya untuk main-main dulu guys. Aku jujur sangat amat bosan. Jadi kita akan cari kuda dulu sebelum kita melanjutkan lagi pertanyaan ini ya. Dan kita akan hancurkan ini. Nah, ini kuda nggak sih guys? Wow. Halo guys, aku sudah menaiki kuda. Kenapa dia jalannya mundur, kocak? Aku melihat kuda, sepertinya di sana ada kuda guys. Semoga kuda yang ini dia larinya cepat ya. Secepat Lightning McQueen. Pelan banget coy. Rong 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 rong. Sekarang kita akan hancurkan ini guys ya. Tapi kita hancurinnya besok pagi aja guys. Hujan yang turun ini adalah sebagai peresmian dari pertanian baru ini guys ya. Ini benar-benar sangat amat jauh lebih baik daripada pertanian yang di sini nih yang udah kita hancurin ya. Jadi harusnya warga-warga di sini bakal seneng sih. Ya kan? Ini adalah contoh warga yang sangat amat bahagia ketika aku membuat pertanian ini ya. Apa lu ah? Setelah bikin air mancur, sumur, dan sawah, aku masih ngerasa ada yang kurang. Pas aku perhatiin lagi, ternyata desa ini berantakan banget. Rumput liar di mana-mana, terus rumah-rumah juga diselimutin lumut. Jujur aku ngelihatnya jadi nggak betah. Jadi aku mutusin buat beresin semuanya. Tapi kali ini aku nggak mau sendirian. Aku langsung bikin pengumuman ke warga desa kalau aku bakal ngadain gotong royong buat bersihin desa. Harapannya sih warga juga mau bantu biar desanya kelihatan lebih rapi.
Tapi sebelum mulai gotong royong, aku mau mining dulu. Kenapa mining dulu? Soalnya aku pengen nyiapin peralatan yang oke buat ngerapiin desa. Dan buat mining kali ini, aku bakal 100% serius. Oh my... Gila, guys. Aku kehilangan semua barang-barangku. Dan bener-bener udah gak bisa diambil lagi. Kenapa? Soalnya aku miningnya itu kejauhan. Jadi lokasi mati udah gak bisa ketemu. Ya udah, aku pasrah aja sama yang terjadi. Tapi aku juga sadar ngeratapin nasib kayak gini gara-gara kehilangan barang tuh gak ada gunanya. Jadi sekarang aku pakai alat seadanya buat mulai project selanjutnya. Contohnya nih, sekarang aku bahkan cuma pakai tangan kosong buat ngerapiin rumput liar. Rumput-rumputnya udah dibersihin, tapi aku masih ngerasa belum cukup rapi. Jadi aku bikin beberapa peralatan dari batu. Dan sekarang saatnya ngapain? Saatnya hancurin rumah-rumah villager. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, rumah kelima, rumah keenam, rumah ketujuh, rumah kedelapan, dan rumah kesembilan. Selamat pagi, bro. Wow. Wah, gila mati aku, guys. Oh, nggak jadi. Hahaha. Desanya udah lumayan rapi, tapi pas mau mulai renovasi, ternyata bahan bangunanku nggak cukup. Jadi terpaksa harus cari dulu. Oke, sekarang kita siapin dulu peralatan yang dibutuhin buat nyari barang-barangnya. Oh iya, di sini aku sekalian lihat-lihat alat pemadam kebakaran yang bisa aku buat. Dan aku tertarik sama yang ini. Nanti bakal aku coba bikin. Dan sekarang, ayo kita mulai cari bahan-bahannya. Pertama, aku bakal mulai dari mining dulu. Hasil miningnya langsung aku bakar. Terus yang kedua, aku cari batu. Setelah ngerasa batunya udah cukup, aku istirahat sebentar. Dan yang ketiga, lanjut cari kayu. Wow, siapa yang datang ini, guys ya? Wow. Ada yang mau ngerusuh nih, guys. Gimana? Apakah kita harus menyerangnya, guys? Enggak lah ya, nggak usah lah ya. Jangan guys. Hiya. Aku berhasil mengalahkan. Wow. Oh, dapat minuman, guys. Ternyata Bad Omen 5, coy. Wah, enggak sih. Ini beneran gak bakal aku minum, guys. Kalau aku minum, aku yang kelar ya. Jadi kita nggak akan minum Bad Omen-nya, guys. Karena, bro, look at my armor, bro. Cuma iron armor doang yang mau belagu ngelawan
Itu guys ya. Oke, jadi info terbaru adalah aku berhasil mengumpulkan beberapa bahan ini guys ya. Dan ini udah sangat amat cukup untuk membangun rumah. Dan kayak yang aku bilang kemarin, aku bakal coba bikin beberapa alat pemadam kebakaran. Pertama, aku mau buat yang ini nih. Cara buatnya gampang, dan semua bahannya juga udah aku punya. Terus yang kedua, aku juga pengen buat ini. Alasannya simple, karena bikinnya gampang, jadi ya sekalian aja aku buat. Dan ternyata guys, alat ini berfungsi normal. Bisa dipakai buat semprot-semprot juga loh. Mungkin aja ini juga bisa dipakai buat nyemprot api. Jadi, langsung kita coba. kita pasang api dan semprot. Oh my god. Dengan begini, menurutku desa ini bakal jauh lebih aman daripada sebelumnya. Soalnya sekarang desa ini udah punya alat pemadam api guys. Jadi aku nggak perlu khawatir lagi ketika aku lagi renovasi rumah villager. Oke, sekarang ayo kita mulai project selanjutnya. Jadi pertama-tama aku bakal ngerapin dulu tanah-tanah yang berantakan ini. Terus aku ganti pakai tanah yang lebih rapi. Setelah semuanya oke, baru deh aku mulai bangun rumah yang nantinya bakal jadi tempat tinggal warga. Sekarang sih mungkin masih kelihatan jelek banget ya, kosong banget juga. Tapi nanti, percayalah, semuanya bakal jadi jauh lebih bagus dibanding pas pertama kali aku datang ke sini. Pertama-tama, ayo kita rapiin dulu tanah yang berantakan ini. Hitung-hitung sekalian ngumpulin tanah juga. Ngumpulin tanah buat apa bang? Nanti juga kalian bakal tahu. Terus aku hancurin gravel, batu, dan jalanan ini buat diganti sama tanah yang tadi udah aku kumpulin. Semua lubang yang udah aku buat tadi langsung aku timbun pakai tanah. Kalau semuanya udah rapi, baru deh aku mulai bangun rumah warga satu persatu. Dimulai dari ngasih tanda dulu di tiap lokasi yang nanti bakal dibangun rumah. Habis itu aku mulai bangun rumahnya di titik-titik yang udah dikasih tanda tadi. Bangunannya sih simple aja dulu. Yang penting rumahnya jadi. Nggak kehujanan dan juga nggak kepanasan. Kebakaran! No! Untung aja guys, aku punya ini ya. Jadi aman. Ini kayaknya kita bakal hancurin aja deh guys rumahnya ya. Terus kita bangun yang baru nggak sih guys? Sumpah guys, ini orang ya. Dari aku renovasi rumah ini, terus aku ngancurin rumah yang ada di sini sambil aku bangun rumah ini. Ini orang nih masih di sini kayak berharap aku bakal beli gitu loh. Gak bakal, Bang. Bang, lu mending pulang dah. Setelah semua rumahnya jadi, baru aku lanjut ke tahap finishing. Kayak ganti lantainya dari tanah ke batu, terus nambahin hiasan di tembok biar nggak kelihatan polos, dan masih banyak hal kecil lainnya yang aku lakuin. Nah terus, gimana hasil jadinya? Ini dia hasil jadinya. Pas lagi beres-beres, aku nggak sengaja ngeliat isi chestku. Dan ya ampun, berantakan banget guys. Jadi tanpa pikir panjang, aku langsung mutusin buat bikin ruang penyimpanan bawah tanah. Pertama, aku gali-gali tanah dulu. Terus aku rapiin temboknya biar kelihatan lebih bagus. Dan terakhir, tinggal pasangin kotak-kotak penyimpanannya. Lah. Guys, ini kok ada warga sih? Lah, bukannya kemarin gak ada warga sama sekali, bukannya kemarin kosong kayak kuburan, kenapa sekarang? Kalian nyadar gak sih? Waktu desa ini masih jelek banget, warga-warga pada gak ada. Kabur entah kemana, hilang gitu aja. Tapi sekarang, pas desanya udah bagus begini, mereka balik lagi kayak gak ada apa-apa. Padahal ya rumah sekarang mahal bro. Jadi aku gak bakal diem aja. Aku bakal ngelakuin sesuatu. Kalian harus bayar dengan cara membantu aku untuk membuat kantor pemadam kebakaran ya. Kenapa kantor pemadam kebakaran? Soalnya ngeliat dari beberapa kejadian kemarin, aku ngerasa ngerenov rumah warga aja itu nggak cukup. Jadi aku mutusin buat bangun kantor pemadam kebakaran. Nah, aku bakal minta bantuan warga. Buat ngapain? Buat bantu ngumpulin bahan-bahannya. Kalian masukin di sini ya, bantu aku buat ngebangun kantor pemadam supaya kejadian-kejadian kemarin yang waktu itu tidak terulang lagi, oke?
Gara-gara kejadian kemarin, aku langsung mutusin buat bangun kantor pemadam kebakaran. Dan walaupun aku udah minta bantuan warga, bukan berarti aku bisa duduk manis doang. Aku juga harus ikut turun tangan. Jadi pertama yang aku cari adalah clay. Setelah ngerasa claynya udah cukup, lanjut ke bahan kedua, kayu. Untungnya kayu di sekitar sini lumayan banyak, jadi ngumpulinnya juga cepet. Lanjut ke bahan ketiga, yaitu pasir. Aku ngambil pasir sebanyak yang aku bisa. Pasir yang aku kumpulin udah cukup banyak. Jadi sekarang lanjut ke bahan keempat, yaitu batu. Nah, abis itu aku langsung lanjut masuk ke dalam goa buat mining. Dan di sini fokus utamaku cuma satu, cari diamond. Setelah perjuangan panjang, akhirnya aku dapet 3 diamond. Langsung buru-buru aku pakai buat bikin diamond pickaxe. Terus buru-buru cari lava buat ambil obsidian. Setelah obsidiannya kekumpul, aku langsung bikin portal ke Nether. Dan pas banget, aku nge-spawn di Fortress. Tapi tenang, aku kesini bukan buat ngelawan Blaze. Tujuan utamaku di Nether kali ini adalah buat nyari quartz sebanyak-banyaknya. Dengan begini, semua bahan yang aku butuhin udah lengkap. Sekarang tinggal apa? Tinggal bangun kantor pemadam kebakarannya. Jadi ya udah, yuk langsung kita mulai pembangunan kantor pemadam kebakaran. God, guys. Gila coy. Megah banget anjay. Bang, desa lu punya kantor semegah ini, lu gak bangga gitu bang sama gua bang? Terlihat muka-muka kayak I don't care. Lu siapa, gua gak peduli anjay. Hah? Lu tuh cuma orang gak jelas yang Dan dengan begini, desa ini sekarang resmi punya kantor pemadam kebakaran. Artinya warga nggak perlu khawatir lagi kalau terjadi apa-apa. Tinggal lapor aja ke sini. Kali ini buildku lumayan oke sih. No. Ya untungnya aku punya alat pemadam kebakaran. Jadi semuanya masih bisa dikendalikan dengan aman. Ya meskipun rumahnya rusak dikit sih. Tapi nggak apa-apa, masih bisa diperbaiki nanti. Dengan selesainya semua misiku guys, mulai dari ngebenerin sistem perairan, ngerapiin sawah, beresin desa, renov rumah warga, dan yang paling penting, bangun kantor pemadam kebakaran, itu artinya tugasku di sini udah selesai. Dan sekarang, saatnya aku pulang ke desa awal, buat ketemu lagi sama Pak Sando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah datang dan mau mendengarkan. Hari ini saya mau ngobrol tentang sesuatu yang penting banget, yaitu pemadam kebakaran. Pernah gak sih dengar omongan kayak gini? Ah, ngapain jadi pemadam kebakaran? Gajinya kecil, kerjanya bahaya,
atau mobilnya suka ngebut dan bikin bahaya orang lain. Nah, hari ini kita bahas satu persatu ya, apakah benar seperti itu? Pertama, katanya gaji pemadam kebakaran kecil. Sebetulnya mereka dapat gaji yang tetap tiap bulan. Bahkan ada uang tambahan juga. Dan yang paling penting, mereka bekerja bukan cuma buat uang. Tapi karena mereka peduli sama orang lain, bayangkan nih, kalau rumah kita kebakaran, pasti kita mau ada yang bantu kan? Terus kedua, kerja pemadam kebakaran itu bahaya kan? Iya sih emang bahaya. Mereka harus masuk ke tempat yang panas dan penuh asap. Tapi mereka sudah dilatih dan pakai alat-alat khusus supaya tetap aman. Kita justru harus bangga dan berterima kasih kepada mereka karena mereka berani menyelamatkan orang lain. Lalu yang ketiga, mobil pemadam suka melanggar lampu merah. Kadang kita lihat mobil pemadam lewat lampu merah tuh cepet banget kan. Tapi bukan berarti mereka ugal-ugalan ya. Mereka itu sedang buru-buru karena ada orang yang butuh bantuan. Kalau kebakaran telat ditolong, bisa tambah besar dan bisa tambah berbahaya. Lalu keempat, pemadam suka nabrak orang di jalan. Sebenarnya mereka ini sangat hati-hati, tapi kadang-kadang ada pengendara motor atau mobil yang gak mau minggir, padahal sirine juga udah dibunyiin. Nah, ini bisa bikin kecelakaan. Jadi kalau misal dengar suara sirine, ayo bantu kasih jalan ya. Lalu yang kelima, pemadam kebakaran suka telat datang. Kalau mereka terlambat, bisa jadi karena jalanan macet, banyak mobil parkir sembarangan, atau jarak pos pemadam ke lokasi itu lumayan jauh. Tapi mereka selalu berusaha datang secepat mungkin. Nah, kita sebagai warga juga bisa bantu dengan misalnya tidak parkir sembarangan dan segera melapor kalau ada kebakaran. Seperti itu. Teman-teman, Bapak Ibu, pemadam kebakaran adalah pahlawan sejati. Mereka berani, kuat, dan selalu siap nolong siapa aja. Dan pesan dari saya, jangan percaya lagi kalau misal ada yang bilang hal-hal buruk tentang mereka. Yuk mulai sekarang kita hargai pemadam kebakaran, bantu mereka di jalan, dan jangan sebarin omongan yang gak benar. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat rasanya meninggalkan desa ini, tempat di mana aku tumbuh, belajar, dan ditempa jadi pemadam kebakaran sejati. Setiap sudutnya penuh kenangan, tawa, jeritan, dan harapan. Tapi kini aku harus pulang, kembali ke tempat asal yang lama kutinggalkan. Aku cuma bisa berharap, semoga desa ini tetap damai, hangat, dan terus berjaya. Halo Pak Sando, udah lama gak ketemu Pak. Bapak sehat? Saya sehat. Kamu gimana? Semua tugasmu udah selesai kan? Selesai semua Pak, semuanya aman terkendali. Bagus. Kalau gitu, kamu sekarang resmi jadi pemadam kebakaran. Saya juga udah siapin hadiah buat kamu. Asik, makasih banyak Pak Sando. Hadiahnya udah saya taruh di rumah kamu ya. Wah, baik Pak. Saya langsung ke sana sekarang ya.